Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran IPA, yaitu materi tentang sistem reproduksi pada hewan. Minggu lalu sudah kita bahas yaitu tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Nah, di tumbuhan yang minggu lalu itu kebagi dua sistem reproduksinya, yaitu secara vegetatif atau tanpa proses perkawinan aseksual. Yang kedua secara generatif atau proses fertilisasi, ya, yaitu ketemunya sel ovum dan ketemunya putik dan benang sari. Nah, di tumbuhan pun sama, yang dikatakan vegetatif ada dua, ada vegetatif secara alami, ada vegetatif secara buatan. Nah, vegetatif secara alami itu yang meliputi ada tunas, ya, ada rizoma, ada umbi lapis, ya, umbi batang, umbi akar. Nah, itu secara alami. Kalau secara buatan itu yang minggu lalu kita bahas, yaitu dengan cara mencangkok, merunduk, ya, menstek, ya, menyambung, itu secara buatan oleh manusia. Nah, kalau secara generatif atau secara proses penyerbukan itu dibantu oleh beberapa faktor, bisa oleh faktor air ketika hujan, oleh faktor angin, dan oleh faktor manusia. Nah, itu untuk proses penyerbukan artinya menempelnya benang sari sebagai sel kelamin jantan dan putik sebagai sel kelamin betina, lalu menghasilkan bakal biji, lalu buah dan menjadi biji. Nah, hari ini yang kita bahas yaitu tentang sistem reproduksi pada hewan. Nah, di hewan pun sama seperti pada tumbuhan, yaitu secara vegetatif maupun secara generatif. Nah, hewan pun nanti kita kebagi ke dalam hewan mamalia dan hewan yang invertebrata. Yang kelas 7 sudah kalian bahas, yaitu hewan itu kebagi ke dalam dua kerajaan besar, yaitu tentang berdasarkan susunan tulang belakang. Nah, reproduksi pada hewan. Baik, apa saja yang akan dipelajari? Tujuannya hari ini yang kita pelajari ada 4. Yang pertama itu jenis fertilisasi seperti apa. Yang kedua perkembangbiakan generatif hewan vertebrata, artinya bertulang belakang. Perkembangbiakan generatif hewan invertebrata, artinya hewan tidak bertulang belakang seperti cacing, ya, moluska, serangga, seperti itu. Itu kan yang tidak bertulang belakang. Lalu yang keempat perkembangbiakan vegetatif hewan invertebrata. Nah, ini jadi ada 4 hari ini yang akan kita bahas. Disimak dengan baik, boleh dicatat ataupun dipahami dengan seksama. Baik, langsung saja yang pertama tentang jenis-jenis fertilisasi. Fertilisasi itu ada 2 jenisnya. Yang pertama fertilisasi secara eksternal. Itu artinya keluar, berarti di luar. Fertilisasi eksternal itu di luar tubuh, yaitu katak. Jadi proses ketemunya sel ovum dan sel sperma pada hewan, fertilisasi eksternal pada katak itu di luar tubuhnya. Artinya itu di air biasanya katak. Nah, beda sama yang kedua fertilisasi secara internal. Kalau ini itu artinya di dalam tubuh salah satu induknya, ya, salah satu induknya di dalam tubuh. Contohnya reptil, yaitu pada kura-kura, ular, yaitu reptil itu jenis hewan melata, ya, itu apes itu pada burung, ya, mau burung merpati, perkutut, garuda dan yang lainnya, jenis apes itu di dalam tubuh betina. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu 2, ingat ya, fertilisasi secara eksternal di luar tubuh dari induknya. Yang kedua, fertilisasi secara internal di dalam tubuh induknya. Nah, itu baik kita bahas. Yang pertama itu tentang sistem reproduksi vertebrata dulu, itu yang bertulang belakang. Nah, fertilisasi pun ada 2 yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu adanya fertilisasi secara eksternal dan fertilisasi secara internal. Fertilisasi itu artinya ketemunya sel ovum dan sel sperma, yaitu namanya fertilisasi. Nah, itu ada gamet jantan dan gamet betina. Nah, berikutnya ada perkembangan embrio. Embrio itu calon dari janin atau bayi dan kelahiran keturunannya. Mungkin sudah pernah kalian mendengar ketika SD maupun di kelas 7 tentang istilah ovivar, lalu yang kedua vivivar, yang ketiga ovovivivar. Hati-hati kebalik atau ketukar dari istilah atau pemahaman perkembangan embrio pada hewan. Kalau dikatakan ovipar itu artinya
itu hewan yang bertelur. Jadi perkembangan embrio itu di dalam telur, lalu di luar tubuh induknya. Itu ovipar. Contohnya perkembangan generatif vertebrata itu ovipar itu pada ayam. Nah, yang kalian makan, yang kita makan misalnya itu kan telur. Nah, itu cikal bakal dari embrio anak ayam. Nah, ovipar itu bertelur, artinya perkembangan proses embrio ayam itu di dalam telur tetapi di luar tubuh induknya, itu namanya ovipar. Jadi ketika telur itu ditetes, lalu dia kalau ayam itu bisa nyampe menjadi anak ayam, itu butuh waktu 21 hari untuk proses dia berkembang menjadi embrio atau cikal bakal dari anak ayam. Lalu yang berikutnya ada namanya vivipar. Kalau vivipar itu jelas melahirkan, nama lainnya itu melahirkan. Jadi perkembangan dari embrio atau sel telurnya ketika itu di dalam tubuh induk. Ya, ini banyak kalau vivipar, termasuk manusia itu vivipar melahirkan. Ada kuda ya, mamalia, ada kambing, sapi, unta, dan yang lainnya itu vivipar. Jadi perkembangan dari embrio itu di dalam tubuh induknya. Nah, berikutnya ada namanya ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Jadi kalau ovovivipar, jadi si telur itu perkembangan telur itu di dalam tubuh induknya, tetapi ketika menetes dia baru keluar dari telur. Contohnya pada reptil, ya itu ovovivipar. Ya kayak buaya, misalnya ular, apalagi yang reptil, yaitu jenis ovovivipar. Mungkin sudah kita bahas ya. Baik, untuk beberapa alat perkembang generatif secara vertebrata. Ini sih kalau kita offline di kelas ini bisa kita praktek nih bedah, yaitu melakukan lihat organ-organ reproduksi, organ-organ pernapasan, organ-organ yang lainnya itu membelah beberapa vertebrata. Bisa kayak misalnya ayam, bisa katak misalnya ya, kayak gitu, cacing dan yang lainnya, untuk melihat alat-alat perkembangbiakan generatif pada hewan. Tetapi pada ini hanya lewat PowerPoint yang Ustadz jelaskan. Baik, untuk alat-alat perkembangbiakan generatif vertebrata itu ikan bertulang sejati. Contohnya ovipar ya, eksternal itu secara eksternal, ikan bertulang rawan itu ovovivipar dan internal. Nah, ini pada ikan dulu atau fishes ya nama lainnya. Jadi kalau ikan pada betina itu punya sepasang indung telur namanya ovarium, sama kayak manusia. Jadi yang menghasilkan sel telur itu ovarium, berfungsi memproduksi sel telur. Lalu yang kedua, saluran telur opiduk juga berfungsi sebagai saluran sel telur. Ini bisa kita bedah nih ikan kalau secara belajar secara langsung di kelas. Ya, belah ikan mas, ikan nila ini bisa. Lalu lubang urogenital, jadi berfungsi sebagai lubang untuk keluarnya urin dan sel telur. Jadi kalau pada ikan itu ada satu lubang itu untuk meluangkan air kencingnya, urin, dan untuk sel telurnya. Nah, ini kayak yang jantan sepasang testis berfungsi untuk memproduksi sperma. Pada ikan saluran sperma vas deferens sebagai saluran sperma, lalu lubang urogenital berfungsi sebagai lubang untuk keluarnya urin dan sel sperma juga sama. Nah, yang berikutnya ini alat perkembangbiakan generatif vertebrata pada katak. Nah, kalau katak itu ovipar ya, ovipar itu secara eksternal. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Ada bagian testis pada laki-laki, saluran sperma ini untuk jantan, ginjal, ureter, ini bagian-bagian pada katak ya. Nah, ini. Lalu ada ureter, lalu uretri, kandung kemih, dan kloaka. Nah, kloaka itu sama kayak tadi, kayak di ikan kan namanya urogenital. Kalau pada katak itu namanya kloaka. Artinya tempat keluar masuk, ya, keluar dari air urin dan sel telur maupun sel sperma. Nah, ini kalau yang sebelah ini yang jantan, yang ini bagian ini yang jantan. Nah, kalau yang bagian ininya yang betina. Nah, ini yang betina. Apa perbedaannya? Perbedaannya itu ada ovarium dan opiduk. Itu yang hanya ada di organ reproduksi pada betina. Baik, itu. Lalu selanjutnya ada namanya alat-alat perkembangbiakan generatif vertebrata. Itu ini secara penjelasannya. Yang pertama ada namanya katak betina. Nah, katak betina itu punya sepasang indung telur atau ovarium ya. Nah, kayak gitu.
Berfungsi untuk memproduksi sel telur, lalu sepasang testis berfungsi untuk memproduksi sperma. Ini sama aja kayak di ikan ya. Lalu saluran telur opiduk berfungsi sebagai saluran sel telur. Nah, kloaka muara 3 saluran. Nah, kalau kloaka jadi saluran untuk kelamin, saluran pengeluaran dan pencernaan. Nah, ini kalau kloaka pada jantan pun sama untuk saluran pencernaan, saluran kelamin dan saluran pengeluaran zat sisa. Nah ini selanjutnya pada reptil. Nah, di reptil kayak kadal ya, komodo ya, itu jenis reptil. Ular pun sama, dia punya sepasang indung telur, ovarium, berfungsi sebagai memproduksi sel telur. Lalu saluran telurnya opiduk, lalu kloaka, lalu ada pada jantannya sepasang testis, saluran sperma pas diferen, lalu kloaka juga sama. Lalu namanya himepenis, alat bantu untuk ovulasi. Nah, selanjutnya burung. Nah, di burung pun dikatakan ini sebagai tadi kelewat, untuk reptil itu ovipar atau ovovivipar. Lalu secara namanya secara internal fertilisasinya. Lalu pada burung itu ovipar lalu internal. Sama pada burung pun betina di kiri berfungsi menghasilkan sel telur, ovarium kanan menghasilkan rudimenter. Lalu ada opiduk, ada kloaka juga sama. Ya. Nah, ini pada manusia sudah kita bahas di awal pertemuan. Jadi sama Ustadz agak dilewat dulu karena sama manusia itu vivipar lalu internal. Sama ya, alat reproduksinya pun sudah kita bahas di awal. Nah, kita bahas yang sistem reproduksi invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, yang tidak bertulang belakang itu ada namanya secara vegetatif atau aseksual, yaitu dengan cara fragmentasi, lalu pertunasan dan partegonesis. Nah, ini ya. Lalu untuk reproduksi seksual pun sama seperti pada vertebrata, yaitu adanya sel ovum dan sel sperma. Ini. Baik, kita masuk ke perkembangbiakan generatif vertebrata. Nah, di vertebrata itu sudah kalian bahas ketika di kelas 7 tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, di invertebrata itu ada banyak contohnya. Ada hewan berpori-pori, porifera yang kebanyakan di laut, lalu coelenterata itu kayak ubur-ubur, lalu moluska kayak bekicot, hewan-hewan lunak, lalu ada cacing, planaria ya, Annelidia, lalu ada echinodermata, bintang laut, ada misalnya arthropoda, insekta jenis serangga. Nah, gitu ya. Protozoa caranya konjugasi, lalu porifera, coelenterata, cacing tanah. Nah, menarik ketika membahas cacing tanah karena disebut tentang hemaprodit namun tidak dapat melakukan pembuahan sendiri karena tidak adanya saluran yang menghubungkan antara sperma dan ovum. Jadi itu cacing itu hemaprodit, dia membuahi dirinya sendiri. Nah, itu kalau moluska itu bekicot, hemaprodit juga namun tidak dapat melakukan pembuahan sendiri karena waktu masa ovumnya dan tidak bersamaan. Nah, seperti itu. Ini penjelasannya yang pertama dengan cara invertebrata secara aseksual atau vegetatif. Nah, yang pertama itu dengan cara pertunasan. Nah, pertunasan itu terjadi kepada hewan-hewan kecil, yaitu namanya hewan hidra. Hewan hidra itu dia bertunas, ketika sudah besar dia tumbuh menjadi individu atau spesies anaknya yang baru. Nah, itu hidra. Selain hidra juga banyak ya. Contohnya ini ketika proses ubur-ubur ya. Jadi ketika itu menjadi proses ubur-ubur yang tumbuhan yang baru. Selanjutnya ada namanya partegonesis pada kutu dan amfib. Nah, menarik, apa itu partegonesis? Partegonesis itu artinya peristiwa berkembangnya sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui proses fertilisasi. Jadi berkembangnya sel kelamin betina itu tanpa menjadi individu baru tanpa proses fertilisasi. Contohnya yang banyak itu jenis serangga. Contohnya kayak gini, kayak pada kutu, pada kecoa, ya, pada lebah. Nah, itu makanya kenapa kecoa itu banyak misalnya karena dia tidak membutuhkan jantan ya, cukup betina ya, sel kelaminnya dia menjadi individu baru. Nah, itu kecoa dan lebah. Nah, itu ya. Selanjutnya reproduksi seksual pada invertebrata itu ditandai dengan adanya penyatuan gamet yaitu sperma dan ovum. Cacing tanah bersifat hemaprodit. Nah, itu tadi udah kita bahas. Lalu perkembangbiakan generatif vertebrata, invertebrata, arthropoda, lebah jantan dan semut jantan berkembang biak secara partegonesis. Tumbuhnya ovum menjadi individu tanpa pembuahan.
Itu ya. Ini hanya terjadi pada jenis-jenis serangga. Lalu pada Echinodermata pun sama bintang laut. Selanjutnya kita bahas tentang perkembangbiakan vegetatif invertebrata pada pembelahan sel terjadi pada protozoa. Ini hewan-hewan bersel tunggal ya. Ada amuba, ada paramecium. Ini hewan-hewan kecil disebut dengan monera. Ini bisa dilihat ketika di perairan yang sangat kotor ya di mikroskop. Lalu ada fragmentasi. Nah, fragmentasi itu apa? Pemutusan bagian tubuh organisme lalu menjadi individu baru. Jadi ketika sudah mencapai cacing itu kalia planaria, ini namanya cacing planaria. Nah, ini cacing planaria itu ketika sudah dewasa, dia awalnya satu tunggal, lalu dia memisahkan diri tubuhnya menjadi 3 bagian. Nah, dari setiap bagian-bagian ini nanti akan menghasilkan individu baru. Nah itu dia namanya menjadi individu baru dari hasil membelah diri ya, membelah diri. Itu planaria. Nah ini perkembangbiakan vegetatif pertunasan tunas secara berasal dari bagian tubuh induk. Contohnya ada porifera juga sama. Nah lalu ada sporulasi, pembentukan spora yaitu pada plasmodium. Ini kayak tadi tumbuhan pembentukan spora itu. Ya. Lalu perkembangbiakan vegetatif invertebrata ada namanya phylogenesis, adalah perkembangbiakan pada hewan muda atau larva yang individunya berasal dari sel tubuh. Contohnya pada cacing hati. Nah, seperti itu ya. Jadi hari ini kalian coba belajar itu tentang perkembangbiakan pada hewan itu yang meliputi secara vegetatif maupun secara generatif, baik itu hewan vertebrata maupun invertebrata ya. Itu yang kita bahas hari ini. Jadi harus dipahami dan harus bisa membedakan apa itu fertilisasi secara eksternal, secara internal. Lalu apa itu perbedaan dari ovo, vivipar, ada ovo, vivipar dan vivipar. Hati-hati perbedaannya. Ya, gitu. Jadi hari ini terakhir di pertemuan bab kedua tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan langsung ke bab evaluasi atau ulangan, yaitu materi dari yang minggu lalu tentang sistem reproduksi pada tumbuhan, baik itu secara vegetatif maupun generatif. Yang kedua hari ini tentang pada sistem reproduksi pada hewan, baik itu hewan vertebrata maupun invertebrata secara vegetatif maupun generatif. Nah baik, untuk sesi selanjutnya nanti silahkan bertanya kepada Ustadz baik di YouTube, silahkan berkomentar ataupun di grup Telegram ataupun nanti di e-learning. Silahkan nanti sebutkan nama dan kelas terlebih dahulu. Gitu. Baik, mungkin hari ini cukup sampai sekian dari penjelasan Ustadz. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dan memberikan pengetahuan baru, memberikan wawasan yang banyak. Nanti silakan dibaca-baca lagi di buku paket sebagai tambahan dari materi yang bab yang sekarang tentang sistem reproduksi pada tumbuhan maupun pada hewan. Yaitu mulai di bab 2. Di bab 2 ya, semua dibaca. Jadi kalau belajar pada IPA itu pada dasarnya gampang, apalagi di bidang biologi kalian harus review atau mengulang kembali materi-materi yang sudah dibahas, baik mendengarkan YouTube maupun dari hasil bacaan buku paket. Nah, ketika hasil buku paket itu dibaca, itu biasanya harus membuat resume. Resume itu artinya hasil dari baca itu kalian catat, itu untuk mempermudah cara belajar dengan benar. Nah itu enggak cukup satu kali membaca buku paket itu, biasanya berulang-ulang 3-4 kali. Tapi yang paling penting kira-kira kalian tandai apakah itu menggunakan stabilo untuk sebagai kalian mengingat di memori jangka panjang. Karena biasanya kalau pelajar itu banyak pelajaran yang harus dibaca, diingat, dihafal, makanya itu dengan cara pengulangan. Ya baik itu pelajaran umum maupun pelajaran agama. Ya itu diatur waktunya. Ya seperti itu. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.